Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat, jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Tema subtema 1, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Keluarga Siti sedang berada di kandang ayam dan ibunya Siti sedang menyiram air. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar. Ya. Yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Maka kegiatan pada gambar, ibu menyiram tanaman. Kemudian ayam memerlukan makanan. Ya, ayah dan Siti sedang memberi makanan ayam. Ayam berkembang biak. Pada gambar yaitu ada gambar jerami, ya, tempat meletakkan telur untuk induk ayamnya, dan ada gambar induk ayam beserta anak-anaknya. Kemudian manusia berkembang biak. Ada keluarga Siti, ibu, ayah, dan Siti sendiri. Kemudian ayam memerlukan minuman. Pada gambar yaitu ada tempat minum. Kemudian hewan bergerak. Ayam nampak menuju makanan untuk makan biji-bijian yang diberi oleh Siti. Bagaimana anak-anak? Kalian paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo menyanyikan lagu Anak Ayam. Nah, ini lagunya. Kalian pasti sudah bisa ini ya. Kalian mulai dari TK kan sudah pernah mendengar ini ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Nah, kalian masih ingat tentang panjang pendek bunyi ya, pola lagu cicak-cicak di dinding. Nah, seperti itu ya pola lagunya, yaitu panjang dan pendek. Kalau persegi itu pendek, kalau persegi panjang itu nadanya panjang. Contoh, teko 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 tek. Nah, seperti itu ya. Anak ayam turun berkotek. Nah, oke, kita lanjut. Nah, perhatikan makhluk hidup berupa ayam ini. Ya, makhluk hidup ini, ayam ini mulai dari telur menetas, kemudian menjadi anak ayam dan menjadi induk ayam. Ini dinamakan pertumbuhan. Jika telur sudah menetas ya selama 21 hari atau 3 minggu, maka akan keluar anak ayam. Nah, selama 60 hari anak ayam ini masih diasuh oleh induknya. Setelah dirawat oleh sang induk, maka anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Tumbuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun juga bertambah. Kemudian gambar yang kedua adalah tanaman yang berasal dari biji kacang. Nah, biji kacang ini ya, mulai dari biji, kemudian kulit bagian luar biji mengelupas, maka ada muncul akar. Kemudian di bijinya
ada timbul daun ya, calon daun. Jadi setelah itu daunnya semakin lama semakin melebar dan menjadilah tanaman baru. Nah, prosesnya bagaimana? Tahap perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil. Nah, seperti pada gambar 3 dan 4 itu ya. Itu ada tanaman kecil namanya plantula. Dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang. Sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Jadi bagian biji itu ada yang menjadi batang, ada yang menjadi daun, dan ada yang menjadi akar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini keluarganya siapa kira-kira? Ini keluarganya Dani kayaknya. Ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ini terjadi ketika manusia masih dalam kandungan. Setelah janin, kemudian akan lahir bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga menjadi orang dewasa. Bagaimana, anak? Kalau kalian sudah paham, nah untuk itu kalau belum paham kalian putar lagi videonya ini ya. Oke, berikutnya adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang ini berbeda-beda ya, mulai dari tumbuhan ya, kemudian manusia dan hewan. Sekarang manusia, perhatikan gambarnya. Jika kita melihat sinar matahari secara langsung ya, maka akan menyilaukan mata kita. Oleh karena itu secara dengan cepat kita akan menutup mata. Itu cara menanggapi rangsang ya, seperti kalau mata kita kena debu, nah kita selalu mengedip. Kemudian hewan apa ini namanya? Iya, kaki seribu. Hewan kaki seribu ini menggulung badannya jika disentuh. Kemudian tanaman apa ini ya? Oh, kalian pasti sudah pernah mengenal kok ini kayak tanaman ini. Cuman kalian belum tahu namanya apa. Nah, coba sekarang tanamannya yaitu daun putri malu. Nah, daun putri malu ini akan menutup daunnya jika kalian sentuh. Ya, jika kalian buat mainan itu dia akan mengatupkan daunnya, jadi daunnya menutup. Berikutnya adalah tanaman apa ini ya? Iya, dia adalah tanaman pohon pacar Cina. Ya. Buah pada pohon pacar Cina ini akan meletus jika disentuh. Nah, bagaimana anak-anak? Ya, kita lanjut ya. Masih ingat dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Nah, sekarang kita pasangkan lambang bilangan dengan nama bilangan berikut ini. Ya. Ini lambang bilangannya dan ini adalah nama bilangannya. Sekarang kita pasangkan 1250, 1000, 2500, 3020, 4105. Nah, mudah kan? Oke. Kita lanjut lagi. Kita akan mengenal nilai tempat. Nah, ini kelas 1-2 kalian sudah mengenalnya. Kita mengingat lagi ya anak-anak ya. Kita sediakan sebuah balok yang isinya ini adalah 1000. Jadi kita sebut sebagai 1000-an, sebagai ribuan kalau nilai tempat. Kemudian ini ada 100, maka disebut nilai tempatnya adalah ratusan. Kemudian ini adalah banyaknya 10, maka nilai tempatnya adalah puluhan. Dan ini
kotaknya cuma satu, maka disebut nilai tempatnya adalah satuan. Sekarang kita perhatikan ada satu ya, yang banyaknya ribuan itu hanya satu. Kemudian ratusannya ini ada 2. Dan puluhannya kira-kira ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Ratusannya ada 4. Kemudian satuannya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Satuannya ada 6. Untuk itu berapa kira-kira? Iya, 1 ribuan, 2 ratusan, 4 puluhan, 6 satuan. Maka jumlahnya adalah 1246. Nah, bagaimana dengan nilai angkanya? Nah, nilai angkanya adalah 1246. Jumlahnya 1246. Kita beralih pada contoh soal ya. Kita latihan dulu. Nomor 1, 2, 3, 1, 5. Maka dibaca 2315. Kemudian 1690 dibaca 1690. Yang ketiga 4257 dibaca 4257. Nah, sekarang ini Pak Adi punya tabel yang isinya nanti adalah ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ya, kalian hanya belajar untuk menempatkan di mana letak ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini ada 3 nomor ya, nomor 2 dan nomor 3. Nah, sekarang nomor 1 dulu. Ribuannya berapa? 2. Ratusan 3, puluhan 1, satuan 5. Nomor 2. Ribuannya 1, 6, 9, 0. Nomor 3, 4, 2, 5, 7. Oke. Bagaimana anak? Sudah ingat ya? Oke, nanti kalian bisa ulang lagi nih ya tampilan ini. Kalian bisa lihat sepuasnya nanti. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa sholat dan berdoa. Jika kalian ingin keluar rumah, di stop dulu. Tapi kalau terpaksa ada keperluan, tak gunakanlah masker. Ya, oke, baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.